Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat hipnoterapi Kelabu. Kali ini kita akan bahas salah satu pertanyaan yang masuk via WA. Pertanyaannya, apakah penipuan via SMS atau WA menggunakan teknik hipnotis? Ya, jawabannya adalah penipuan via SMS atau WA itu betul-betul menggunakan teknik hipnosis. Hipnosis ya sahabat-sahabat, bukan hipnotis. Hipnosis itu adalah prosesnya, tekniknya. Sedangkan hipnotis adalah orang yang melakukan proses hipnosis tersebut. Baik, pertanyaannya adalah dalam modus penipuan tersebut, hipnosisnya di sebelah mana? Gitu ya. Oke, begini sahabat-sahabat, pikiran kita itu terdiri dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini terdapat satu celah, yang celah ini dilindungi oleh sebuah pintu. Ini gambarannya ya, biar tergambar dengan jelas. Pintu inilah yang sering diistilahkan dengan sebutan critical factor. Nah, apa sih critical factor itu? Critical factor itu adalah mudahnya begini sahabat-sahabat. Critical factor itu seperti filter, alat penyaring. Nah, saat dalam kondisi hipnosis, alat penyaring ini tidak akan berfungsi dengan baik. Atau bahkan alat penyaring ini betul-betul off, sama sekali tidak berfungsi. Salah satu kondisi hipnosis adalah ketika seseorang sedang dalam kondisi sangat sedih atau sangat gembira. Nah, dalam kasus penipuan via SMS atau WA itu contohnya seperti ini. Selamat, Anda mendapatkan uang tunai sebesar 70 juta rupiah. Baik, kita lihat. Pada saat seseorang mendapatkan kabar tersebut, dia sedang dalam kondisi sangat gembira. Setelah sebelumnya, dia berada dalam kondisi sangat sedih. Bisa dibayangkan sahabat-sahabat semua. Si penipu ini, dia mengirimkan secara acak ke misalkan 1000 nomor telepon. Ke 1000 nomor WA. Nah, dari 1000 orang, dari 1000 nomor tersebut, kita coba asumsikan 10% dari 1000 orang itu, 100 orang, itu sedang betul-betul sedih karena dia betul-betul lagi nggak punya uang. Gitu, ya. Nah, sekarang pada saat dia betul-betul sedang sedih tersebut, dia sedang berada dalam kondisi hipnosis. Kondisi hipnosis itu adalah ketika critical factor yang tadi saya jelaskan, ketika filter mental, alat penyaring antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu tidak berfungsi dengan baik. Pada saat 100 orang itu sedang dalam keadaan sedih, artinya critical factornya itu sedang off atau fungsinya itu berkurang. Sehingga cara berpikirnya itu menjadi tidak logis pada akhirnya. Nah, pada saat sedang sedih seperti itulah, dia membuka HP, dia membuka WA, dan kemudian dia mendapati kalimat selamat. Anda mendapatkan uang tunai 70 juta rupiah. Langsung tentunya dia akan merasa sangat gembira. Nah, kondisi sangat gembira ini pun ini merupakan kondisi hipnosis. Filter mentalnya itu terbuka dengan sangat lebar. Pada saat filter mental itu terbuka, si penipu tahu betul. Dia langsung di bawahnya itu ada kalimat segera hubungi nomor ini. Karena orang tersebut sudah tidak berpikir secara logis, dia langsung menghubungi nomor tersebut.
Pada saat itulah si penipu akan memberikan instruksi-instruksi kepada korban. Itulah yang terjadi. Ya. Kemudian, selain sedang dalam kondisi hipnosis, korban penipuan tersebut, dia pada saat itu sudah terlanjur mengimajinasikan bahwa uang sebesar 70 juta itu sudah ada dalam genggamannya. Nah, pada saat logikanya sudah tidak bisa berpikir dengan baik, imajinasi itu sudah betul-betul dianggap sebagai sebuah realita. Yaitu tadi, bahwa uang 70 juta itu adalah sudah menjadi miliknya. Sehingga pada akhirnya dia tidak mau uang itu terlepas dari tangannya. Walhasil apapun yang diinstruksikan oleh sang penipu itu akan diikutinya. Nah, begitulah sahabat-sahabat prosesnya. Proses betapa hebatnya sang penipu tadi itu menggunakan konsep-konsep psikologi. Hal lainnya yang digunakan oleh sang penipu terhadap korban penipuannya itu adalah dengan metode perbandingan. Tadi, si korban penipuan itu diiming-imingi mendapat uang 70 juta rupiah, dan kemudian biasanya sang penipu itu minta transfer sebesar 5 juta rupiah atau 2 juta setengah. Nah, secara tidak disadari oleh sang korban penipuan itu bahwa dia sudah dijebak ke dalam arah perbandingan. Perbandingan apa maksudnya? Perbandingan bahwa 70 juta dikurangi 5 juta itu 65 juta. Nanti yang dia akan dapatkan 65 juta, sedangkan dia keluar terlebih dahulu 5 juta, ya pasti lebih besar 65 juta. Sehingga dia pun pada akhirnya dengan begitu sangat antusias mentransfer uang sebesar 5 juta tersebut kepada penipu. Nah, demikianlah sahabat-sahabat proses penipuan via SMS atau via WA. Pada sesi pertama dalam segmen analisis kasus ini, saya akan bahas tentang kasus 2 orang klien saya yang mengalami penyakit psikosomatis gara-gara ramalan.